orangnya itu dia suka sama saya, udah suka sama dia ya. Tangan saya dipegang pakai tangan kiri dia, terus tangan kanan dia ke mulut saya gini, saya bilang sakit, saya bilang sakit. Sebuah kasus kejahatan yang mengejutkan terjadi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang remaja perempuan berusia 13 tahun menjadi korban penyekapan dan penganiayaan seksual. Kasus yang berhasil diungkap setelah 2 hari pencarian ini kini memasuki proses hukum, dengan sidang perdana telah digelar. Peristiwa ini terungkap berkat laporan orang tua dan investigasi cepat dari Kepolisian Sektor Cibarusah. Korban, yang dilaporkan hilang, berhasil ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan setelah 2 hari berada dalam sekapan pelaku. Ini pas hari Selasa itu dia ngajak kayak begituan, berhubungan lah ya. Awalnya itu dia suka sama saya, nggak suka sama dia ya bukan itu. Pas kejadian itu saya diancam sama dia pakai foto yang terbuka tapi mukanya muka saya, sama dia diedit mukanya itu mukanya saya. Terus dia sempat ke statusin story WA muka saya, terus badan orang lain. Hari Selasa tanggal 20. Berdasarkan pengakuan korban yang didampingi orang tuanya, selama disekap, korban mengalami tindakan tidak senonoh, dicaci maki, dan diancam dengan foto-foto tidak senonoh yang telah diedit. Korban juga mengungkapkan takut, histeris dan trauma atas kejadian tersebut. Ketakutan, pengen pulang, kejebak di rumah dia gitu ya, di depan namanya, terus lewat belakangnya dibolehin, takut jatuh atau gimana. Dia juhur juga masih itu nyalain drama pakai radio musik yang kencang ya gitu, biar ke depan gak kedengeran gitu. Udah nontoninnya aja katanya, biar berisik, biar gak curiga pada kesini gitu, kata si ibunya itu katanya. Terus pas udah lama, pas saya pengen pulang ya, mama saya udah nelponin, gimana, mama saya ngechat tuh, terus telepon biasa 100 lebih kayak mama, gak dijawab sama saya. HP saya juga diumpetin sama dia. Pas saya datang ke situ itu, pas dia ngajak kayak gitu, HP saya udah gak ada, udah diumpetin sama dia. Udah matiin aja HP-nya, udah tuh HP sama ini baju yang udah sobek itu, gak tahu ditaruh di mana. Celana saya yang panjang, terus pas saya pipis itu kayak ngerasa sakit gitu ya. Terus dia nanya, itu kenapa katanya, sakit. Terus sakit apa katanya, sakit gitu, ya sakit lah, digituin sama lu gitu. Apaan sih, masa sih sakit, karena dia gak percaya tuh, dia emang gak percaya tuh sama saya kan. Terus dia sih sakit katanya. Saya sempet nangis pas ini saya dibekam pas perhubungan itu. Ininya tangan dia yang kanan nutupin sini, terus yang kiri megang tangan saya dua. Terus kaki saya mah ya masih gak bisa diem, terus sama dia mau diginiin, ditekan gitu ya, diem katanya gitu, sakit anjing katanya gitu. Terus udah lama saya udah kesel tuh sama dia, sama saya ditendang tuh itu dia. Terus dia ngomong gini, anjing lu sakit gitu. Apa sih, dia bawa-bawa nama orang tua saya pas marah itu, pernah cerita. Terus dia dia nih ya, pas saya masih di situ dia juga bilang gini ke saya, di sini ribet katanya, gue bawa cewek sini aja pada nyalahinnya ke gue. Iya bener ke lu gitu, ini sampai lapor ke polisi katanya, jelas banget di mama lu katanya. Ya gimana ya, gue anak perempuan masa satu-satunya gitu ya. Terus ya gue di sana di Tangerang deh, bawa cewek gak berisik dah katanya. Ya katanya gitu, di sana mah pergaulannya bebas, udah jelas lah gitu kayak gitu. Iya gue di sana mah bawa cewek ke rumah gitu, udah amatan katanya, nggak berisik, udah lapor polisi lah, udah jelas kayak keluarga lu gitu. Pelaku, seorang remaja laki-laki berinisial RR, diduga kuat melakukan kejahatan ini akibat kekecewaan pribadi.
Motifnya didasari oleh rasa kecewa atas penolakan untuk dijodohkan dengan korban. Investigasi awal menunjukkan, RR telah lama memantau korban dan berangan-angan untuk hidup bersamanya. Kekecewaan tersebut kemudian berubah menjadi nafsu yang disalurkan melalui tindakan kekerasan brutal. Faktor pengawasan orang tua yang minim dan kecanduan gawai diduga menjadi latar belakang yang memengaruhi kondisi psikologis RR. Keluarga korban, yang tidak menerima kejadian ini, telah meminta pendampingan hukum dan menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Mereka berharap keadilan ditegakkan secara transparan dan jelas untuk putri mereka. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi seluruh orang tua, tidak hanya di Cibarusah tetapi secara nasional. Pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak di lingkungan nyata maupun di dunia maya, termasuk pergaulan dan penggunaan media sosial, menjadi sorotan utama pasca terungkapnya kejadian memilukan ini. Saya selaku ibu dari korban, anak saya minta keadilan dari penuntut umum, jaksa. Saya minta dengan seadil-adilnya si pelaku itu dihukum seberat-beratnya dengan sesuai undang-undang. Saya meminta keadilannya aja, karena saya sudah merasa dirugikan, anak saya trauma, sudah dilecehkan, sudah memberatkan perlakuan yang tidak baik selama 2 hari 2 malam, disekap juga. Anak saya tuh diancam karena untuk datang ke rumahnya, si pelaku itu mengancam dengan bikin status yang tidak layak dilihat. Karena anak saya takut, datanglah dia ke rumah si pelaku untuk niatnya hanya untuk menghapus si status itu, karena dia tuh mengancam akan diviralin sampai ke medsos yang lain. Status WA itu foto anak saya yang diedit sama si pelaku pakai wajah anak saya gitu. Jadi bugil gitu. Jadi si fotonya itu udah di tempat dibikin status. Jadi anak saya tuh takut sekolah dikeluarin, takut sama orang tuanya, masa depan hancur, nama jelek. Jadi dia tuh datang ke rumah dia. Dari rumah dia datang itu dia nggak mau mengembalikan anak saya pulang. Udahlah di sini aja. Malah disekap, terjadinya yang seperti itu, pemaksaan dari perbuatan yang pelecehan seksual itu. Akhirnya anak saya jadi korban 2 hari. Ya, masih tetangga. 2 hari itu, selama 2 hari itu keluarganya juga nggak ada yang memberitahu saya bahwa anak saya ada di situ. Jadi kesannya tuh ya penculikan, karena saya udah sempat laporan ke polisi juga, nggak ada. Pas penggerbegan tetap menolak itu, keluarga itu nggak ada, selalu menyembunyikannya. Padahal pas digerebek itu ada anak saya dengan histeris yang tidak layak dilihat lah, pakai baju juga nggak karuan gitu, acak-acakan, lemas, takut, trauma berat, melongo. Dari situ langsung dilarikan ke Polres dari kejadian itu. Kasus ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi dan pengawasan terhadap anak-anak remaja. Kini, perkembangan proses hukum pelaku sudah divonis 4 tahun 6 bulan. Kuasa hukum korban Darmawan Law Firm akan mengajukan banding secara perdata sesuai permintaan keluarga korban. Pastikan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita berani karena benar di media Buser Bayangkara TV. Harapannya saya pengen kasus ini berlanjut terus sampai seadil-adilnya, dapat
hukuman kepada si pelaku karena sudah melecehkan anak saya, membuat anak saya trauma, sudah membuat kehidupan anak saya udah ngerasa tuh hancur, nggak mau lagi gitu, takut. Jadi anak saya tuh takut, histeris terus. Jadi seolah-olah nggak mau putus sekolah juga nggak mau awalnya. Gak mau, karena dia tuh ngerasa malu, takut, dipermalukan, namanya udah jelek, udah tercemar, gitu. Jadi dia tuh ngerasa terpukul, sedih. Jadi dia tuh sakit, sampai sekarang tuh hatinya tuh masih sakit, gitu. Jadi saya pengen si pelaku itu ditindak seadil-adilnya, dengan dihukum, dengan seberat-beratnya.